Wabarakatuh. Saya Fadatul Rahman, nomor BP 19101155310696. Kepemimpinan dan budaya organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Kotter dan Hesketh, 1992, menjelaskan bahwa budaya organisasi mempunyai tiga tingkat, yaitu pertama, budaya organisasi yang tampak visible atau permukaan surface. Kedua, tingkat budaya yang tidak tampak. Ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang tersembunyi. Karakteristik budaya organisasi. Ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi. Yang pertama itu innovation and risk taking. Yang kedua, attention to detail. Yang ketiga, outcome oriented. Yang keempat, people oriented. Yang kelima, team oriented. Yang keenam, aggressiveness. Yang ketujuh, stability. Budaya dominan dan subbudaya organisasi. Sebuah budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Ketika berbicara tentang budaya sebuah organisasi, hal tersebut merujuk pada budaya dominannya. Jadi inilah pandangan makro terhadap budaya yang memberikan kepribadian tersendiri dalam organisasi. Subbudaya cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah, situasi, atau pengalaman yang sama yang dihadapi para anggota. Subbudaya mencakup nilai-nilai inti dari budaya dominan ditambah nilai-nilai tambahan yang unik. Fungsi budaya organisasi memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi, di antaranya batas, identitas, stabilitas, pembentukan sikap dan perilaku. Ada 2 macam budaya menurut Kotter dan Hesketh tahun 1992 yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, di antaranya budaya organisasi yang adaptif yang berdampak positif terhadap organisasi, dan budaya organisasi yang tidak adaptif atau non-adaptif yang justru menghambat kinerja organisasi tersebut. Perbandingan antara organisasi adaptif dan non-adaptif. Budaya organisasi adaptif dan budaya organisasi non-adaptif. Perilaku yang tampak pemimpin sangat memperhatikan kepentingan konsumen, mendorong perubahan dan pengambilan risiko kepemimpinan atau pemimpin yang cenderung bersikap biokratis, sehingga mereka hanya kurang respon atau responsif dalam menghadapi perubahan dan kompetensi nilai-nilai yang diekspresikan pemimpin yang sangat peduli terhadap konsumen, stakeholder, dan karyawan. Mereka menghargai orang dan proses yang menciptakan perubahan positif. Mereka berusaha memperkecil jarak dengan konsumen dan karyawan. Pemimpin hanya peduli terhadap kepentingan mereka sendiri, kelompok, dan divisi mereka yang sendiri. Mereka menolak perubahan, pertahanan status quo, asumsi-asumsi terdalam, melayani seluruh organisasi, dan kepercayaan terhadap orang lain. Selalu berusaha memenuhi kepentingan dan kebutuhan sendiri dan tidak percaya dengan orang lain. Dan di sini pemimpin juga harus menyadari ada 4 macam budaya korporatif yang utama. Di antaranya budaya biokratis, budaya klan, budaya activement, dan budaya adaptability. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Gunawan, nomor BP 190476. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok
yang melanjutkan dari pembahasan kelompok saya, 4 budaya korporat, fleksibilitas, stabilitas fokus, eksternal fokus, internal budaya, dan kompetensi kesempurnaannya, agresivitas, inisiatif personal, ketekunan budaya, birokratik, nilai-nilai ekonomi, formalitas, rasionalisme, keteraturan, kepatuhan budaya, dan nilai-nilai. Di sini budaya kuat dan budaya lemah yang diperlihatkan pada nilai-nilai organisasi yang dipegang secara intensif dan dianut bersama secara luas. Semakin banyak anggota menerima dan melaksanakannya, nilai-nilai inti dimaksud, semakin besar komitmen mereka pada nilai-nilai itu, maka budaya itu semakin kuat. Budaya organisasi yang kuat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Darnawati, nomor BP 19101155310462. Baiklah, budaya organisasi yang lemah memiliki karakteristik sebagai berikut. Tidak memiliki nilai-nilai atau keyakinan yang jelas. Walaupun memiliki banyak keyakinan, tetapi disetujui sebagai sesuatu yang penting. Bagian-bagian berbeda dalam perusahaan memiliki keyakinan berbeda. Pula tokoh panutan hanya merusak pemahaman tentang budaya yang penting. Acara-acara ritual yang dilakukan tidak terorganisasi dengan bagian sehingga masing-masing bagian bekerja sendiri-sendiri. Menciptakan budaya organisasi dari proses terbentuknya budaya organisasi biasanya melibatkan 4 langkah sebagai berikut. Sang pendiri, pemimpin, mempunyai ide untuk sebuah bentuk organisasi baru. Sang pendiri menyampaikan ide-ide pada beberapa sama dengan ide-ide yang disampaikan. Sang pendiri, kelompok utama mempengaruhi orang-orang lain di dalam organisasi, sehingga menciptakan sebuah organisasi yang memiliki visi dan ide-ide sang pendiri. Anggota baru yang masuk diajarkan dan dibentuk agar menerima, meyakini, dan menjiwai budaya organisasi. Sekian, terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin dapat menggunakan banyak teknik untuk menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang kuat, sehat, dan adaptif. Perayaan cerita-cerita simbol bahasa, spesifik seleksi dan sosialisasi tindakan sehari-hari. Pemimpin berdasarkan nilai-nilai pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam mendelegasikan dan mempertahankan terpenuhinya nilai-nilai etik dan moral di dalam organisasi. Selain berusaha mendelegasikan nilai-nilai moral dan etis secara pribadi melalui perilaku sehari-hari, pemimpin juga mewujudkan dalam beberapa cara, yaitu kode etik, struktur pelatihan.